Sejarah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dapat dipelajari melalui teori, mulai dari teori Brahmana, teori Ksatria, hingga teori Waisa. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dengan cara aktif dan pasif. Cara aktif adalah orang Indonesia kuno berangkat ke India melalui jalur maritim dan belajar agama Hindu-Buddha di sana. Kemudian menyebarkan secara aktif di Nusantara. Cara pasif adalah melalui pemuka agama Hindu-Buddha yang datang ke Nusantara dan menyebarkan agama ini melalui cara pasif. Terdapat 3 teori yang mendukung argumen ini sebagai berikut. 1. Teori Brahmana. Penyebaran dan pengaruh agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana atau kaum agamawan dari India. 2. Teori Ksatria. Penyebaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa orang-orang India yang berkasta ksatria, bangsawan, atau prajurit. 3. Teori Waisa. Penyebaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah orang-orang India yang berkasta Waisa, seperti pengrajin, petani, hingga pedagang. Pada penyebaran ajaran Hindu-Buddha itu merupakan kaum saudagar dari India yang berdagang hingga ke Nusantara. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan Hindu-Buddha antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu yang berdiri pada abad ke-4 dan menjadi kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini terletak di hulu sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan ini pernah dipimpin oleh 5 raja selama masa kejayaannya, yakni Raja Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Beberapa peninggalan kerajaan Kutai adalah Prasasti Yupa, Arjabulus, 12 Batu, dan Kalung. Yang kedua, Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara berdiri pada abad ke-4 atau lebih tepatnya pada 358 Masehi. Kerajaan Tarumanagara merupakan kerajaan yang didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasingawarman yang terletak di dekat Sungai Citarum. Kini daerah tersebut menjadi daerah Lebak, Banten. Daerah kekuasaan kerajaan ini meliputi Banten, Jakarta, dan Cirebon. Raja yang pernah memimpin kerajaan Tarumanagara adalah Wisnuwardana, Indrawarman, Candrawarman, dan Purnawarman yang memimpin pada puncak kejayaan kerajaan ini. Yang ketiga, Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan Buddha yang berdiri pada abad ke-6 Masehi. Kerajaan ini pertama kali muncul di pantai utara Jawa Tengah bersama dengan Kerajaan Kutai dan Tarumanagara. Beberapa raja yang pernah berkuasa yaitu Wasumurti, Wasugeni, Wasudewa, Wasukawi, Viritasinga, Kartikeyasinga, Wasuwai atau Ratu Sima. Setelah Ratu Sima wafat, kerajaan Kalingga dibagi menjadi 2 kekuasaan, utara dan selatan. Yang keempat, Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno berdiri pada sekitar abad ke-8 hingga abad ke-11. Raja yang pernah berkuasa adalah Raja Sanjaya atau Raka Pikatan dan Pancapana atau Raka Panangkaran. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha ini sempat beberapa kali mengalami perpindahan pusat pemerintah dari Jawa Tengah hingga akhirnya ke Jawa Timur. Ketika dari Jawa Tengah, Mataram kuno diperintah oleh 2 dinasti berbeda yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Sedangkan pada periode Jawa Timur yang lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Medang diperintah oleh dinasti Isyana. Meski bercorak Hindu-Buddha, masyarakat Mataram kuno tetap memegang teguh toleransi antar umat beragama. Yang kelima, Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Panjalu berkuasa di wilayah Kediri pada tahun 1041 sampai 1222. Kerajaan ini memiliki daerah kekuasaan yang berpusat di Dehanapura atau kini dikenal sebagai Kota Kediri.
Beberapa raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kediri adalah Jayawarsa, Kamerwara, Jayabaya, Ansara Yadipangandra, Kamerwara, Kertajaya. Kerajaan Kediri mengalami keruntuhan setelah dikalahkan Ken Arok dari desa Genter. Yang keenam, Kerajaan Bali. Kerajaan Bali berdiri pada tahun 1260 sampai 1286 Masehi. Kerajaan Bali berada di sekitar Paceng atau Bedulu, Kabupaten Gianyar, Bali. Raja pertama Sri Kesari Warmadewa. Berkat pengaruh kerajaan Hindu-Buddha, agama Hindu di Bali kini berkembang pesat. Beberapa peninggalan Bali yang bisa kita lihat saat ini adalah Pura Agung Besakih dan Candi Pades di Gunung Kawi. Yang ketujuh, Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Kerajaan ini berada di Jawa Timur yang saat ini dikenal dengan Kota Malang. Raja yang pernah memimpin Kerajaan Singosari adalah Ken Arok, Anusapti, Panji Toaya, Ranggawuni, dan Kertanegara. Kerajaan Singosari mengalami keruntuhan setelah diserang Jayakatwat dari Kediri. Yang kedelapan, Pajajaran. Kerajaan Pajajaran berdiri pada tahun 923 Masehi dan berakhir pada 1597. Kerajaan Pajajaran terletak di Bogor, Jawa Barat. Rajanya Sri Baduga Maharaja dikenal dengan nama lain Prabu Siliwangi. Pajajaran sebuah kerajaan yang pernah eksis di tata Sunda, dikenal oleh khalayak sebagai kerajaan Hindu. Yang kesembilan, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya terletak di Sumatera dan Semenanjung, Malaysia. Raja yang pernah memerintah diantaranya Sri Jayanasa, Sri Indrawarman, Dayaranindra, Samaratungga, Balaputradewa, Sri Cudamani Warmadewa, Sri Mara Wijayatunggawarman, Sanggrama Wijayatunggawarman. Kerajaan ini runtuh karena serangan kerajaan Kolomandala dari India, serangan Singosari, serangan kerajaan Kediri, dan berdirinya Majapahit. Yang ke-10, Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri sekitar tahun 1293. Kerajaan Majapahit terletak di selatan Sungai Bantras yang berpusat di Trawulan, Mojokerto. Pemerintah Majapahit terdapat 2 periode, yaitu masa pemerintahan Kertarajasa Jayawardhana 1295 sampai 1309 dan Giridhrawardhana 1478 sampai 1798. Pada masa pemerintahan Raja Yamwuru, kerajaan ini merupakan kerajaan yang kuat. Bahkan Majapahit terkenal dengan penaklukan seluruh Nusantara dan menguasai sebagian besar Indonesia. Namun setelah Yamwuru meninggal, kekuasaan kerajaan ini mulai menyusut. Majapahit menjadi kerajaan bercorak Hindu-Buddha terakhir di Nusantara. Masuknya nasihat Islam pada sekitar ratus tahun ke-12 melahirkan kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang ekspansionis seperti Samudra Pasai di Sumatera dan Demak di Jawa Tengah. Munculnya kerajaan-kerajaan tersebut secara perlahan-lahan mengakhiri kejayaan Sriwijaya dan Majapahit, sekaligus menandai penghabisan dari era ini. Demikianlah penjelasan tentang sejarah perkembangan agama Hindu-Buddha di Nusantara. Beberapa kerajaan yang telah disebutkan di atas merupakan penggerak penyebaran tersebut di Indonesia. Mengenal hal yang sangat penting karena menjadi pengingat kejayaan Indonesia di masa lampau. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.